Kita jangan ragulah dengan pahala yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wiwin Winarni di podcast SMP Negeri 1 Cisalak. Hari ini kita akan berbincang santai dengan seorang guru hebat, penuh dedikasi. Ya, kita sambut saja beliau Bu Nong Nurmala MPD. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik ya Bu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Suatu kebahagiaan nih untuk saya bisa berbincang, bisa mewawancarai Ibu. Iya, terima kasih. Dalam bincang santai ini, ya. Kita masih bisa menjaga jarak ya Bu, jadi kita masih tetap aman. Nah, kalau tidak salah dengar, sebentar lagi Ibu itu akan purna bakti ya Bu ya? Iya, betul. Iya, tidak disangka. Saya mengira awalnya Ibu masih lama bertugas karena beberapa bulan yang lalu, bulan kemarin kalau tidak salah, Ibu masih aktif berkarya. Luar biasa. Terakhir, saya itu secara pribadi selalu melihat sepak terjang Ibu di dunia pendidikan, khususnya di sekolah kita tercinta ini Bu. Ya, terakhir Ibu itu sudah menorehkan karya dalam lomba membaca puisi di dalam acara bulan bahasa itu ya. Iya. Alhamdulillah menjuarai di tingkat kabupaten, luar biasa. Itu sangat menginspirasi sekali loh Bu. Terutama bagi saya dan kami semua guru-guru di sekolah ini, dan tentunya juga di tingkat kabupaten. Ya, terima kasih atas dedikasi Ibu yang luar biasa. Nah, kaitannya dengan apa yang sudah Ibu laksanakan selama ini Ibu menjadi guru. Jadi penasaran, Ibu itu awal mengajar itu tahun berapa sih Bu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Terima kasih kepada Neng Wiwin yang sudah menyempatkan diri untuk mewawancarai Ibu. Sama-sama Ibu. Kita langsung aja kepada pertanyaan pertama tadi ya. Neng menanyakan kapan Ibu mulai tugas sebagai guru. Jadi sebenarnya dalam SK itu ya, secara resmi SK sebagai CPNS itu pada tanggal 1 Maret 1984. Berarti 38 tahun yang lalu. Waduh, Ibu diangkat gitu. Diangkat di SMP Negeri 1 Pusaka Nagara. Pusaka Nagara. Iya, masih Kabupaten Subang Utara ya Bu ya? Iya, yang sekarang itu di sebelah utaranya itu yang Patimban itu Neng. Oh iya, nah iya, itu. Iya. Nah di sana dua tahun setengah lagi Ibu mengajukan pindah ke SMP Negeri 1 Cisalak. Oh, 2 tahun kemudian, Iya, 2 tahun setengah kemudian langsung ke sini Bu. Iya, Ya, hebat 2 sekali. tahun setengah langsung pindah ke sini begitu. Iya. Tahun 84 itu saya baru lahir loh Bu. Masih sangat muda ya. Ibu sudah mengajar, berarti karya Ibu, bimbingan Ibu, murid-murid Ibu itu sudah
banyak sekali. Bukan hanya ribuan, mungkin jutaan ya Bu ya. Dari Subang Utara sampai Subang Selatan, luar biasa. Mungkin saat ini murid-murid Ibu bisa jadi sedang menonton tayangan kita nih Bu. Iya, mudah-mudahan. Banyak mungkin ya di antaranya yang sudah sukses ya Bu ya. Iya. Sudah karena dulu ketika sekolah mendapat bimbingan, didikan dari ibu, ya alhamdulillah Ibu ya. Nah, selama Ibu mengajar dari tahun 84 itu ya Bu, tentu ada kesan, ya. Nah, kesan selama Ibu menjadi seorang guru, khususnya di sekolah ini, bisa diceritakan barangkali. Jadi pas SK mutasi ya, namanya SK mutasi ke SMP Negeri 2 Tanjung Siang namanya dulu itu. Oh iya betul. Yaitu tanggal 1 Januari 1987. Tapi sebelum SK tersebut sebelum SK tersebut datang jadi gitu, Ibu itu sudah di sini sebenarnya sekitar setengah bulan gitu. Nah, berarti sampai sekarang di sini secara resmi yaitu 35 tahun setengahan di sekolah di SMP Negeri 1 Cisalak ini. Ini kesannya itu luar biasa. Jadi sebenarnya Ibu sangat senang di SMP Negeri 1 Cisalak ini. Mengapa senang? Karena ada beberapa hal yang membuat Ibu menjadi dewasa. Jadi SMP Negeri 1 Cisalak itu merupakan SMP atau tempat yang telah mendewasakan Ibu, baik dewasa secara sosial ya, dewasa secara intelektual begitu, kemudian dewasa secara spiritual, juga dewasa secara emosional begitu. Alhamdulillah itu yang membuat Ibu senang itu. Bahkan yang terakhir mungkin ini dewasa secara fisik ya, yang tadinya Ibu masih segar, masih kenceng begitu. Sekarang sudah keriput, banyak yang putih-putih di sini. Tidak akan ada yang menyangka beberapa hari lagi Ibu akan purna bakti. Masih tetap segar. Mohon doanya supaya masih tetap sehat. Ya, amin. Masih ada lagi sebenarnya kesan yang Ibu rasakan di SMP Negeri 1 Cisalak itu, yaitu dapat ini yang terasa bangga dan bahagia itu dapat mentransfer ilmu itu bagi para keluarga yang bersekolah di sini, terus anak-anak tetangga, gitu, atau anak-anak para orang-orang yang kenal, gitu, termasuk para siswa yang dari tempat-tempat yang jauh. Itu suatu kebanggaan juga sebenarnya. Senang begitu ya, memberikan mentransfer ilmu kepada mereka. Kemudian potensi guru di sini dan siswa luar biasa. Hal ini bisa terbukti dari potensi mereka, ya, kemampuan mereka, terutama dalam berbagai lomba itu di sekolah ini itu hampir dalam setiap kejuaraan itu selalu ada yang mewakili sebagai pemenang dalam lomba maupun dalam tandingan ya, dalam perlombaan maupun pertandingan begitu. Alhamdulillah sebenarnya ya. Kemudian kekeluargaan di sini, kekeluargaan antar guru, guru dengan staf tata usaha, siswa juga sama dengan guru, terus sebaliknya dengan kepala sekolah di sini. Ini kekeluargaan yang cukup solid begitu. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah, luar biasa sekali Ibu. Menjadi suatu kebanggaan tadi katanya bisa mentransfer ilmu kepada murid-murid Ibu, apalagi murid-muridnya itu orang-orang di sekitar kita ya Bu ya, keluarga kita. Itu menjadi suatu kebanggaan. Alhamdulillah. Ya, nah di samping kesan, tentu selama sekian 30 berapa tahun tadi Bu ya? 35 tahun setengah lah di sini ya. Selama 35 tahun setengah itu
tentu ada suka dan duka. Iya. Ya. Nah, bagaimana kalau boleh diceritakan, kalau boleh saya tahu, kalau boleh kami tahu ini suka duka yang Ibu alami selama menjadi seorang guru, selama mengajar di sekolah ini. Iya. Terima kasih. Jadi suka maupun duka pasti ada ya Neng ya. Ya untuk suka diantaranya seperti yang telah Ibu tadi kemukakan dalam kesan itu semuanya adalah sesuatu yang merupakan kesenangan bagi Ibu ya. Kebahagiaan tersendiri bagi Ibu. Kemudian dukanya mungkin ya. Dukanya itu ketika melihat anak didik yang belum bisa diajak untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Nah itu dukanya itu yang membuat sedih itu. Aduh, harus bagaimana begitu ya. Kadang sampai mencucurkan air mata kalau misalnya ada anak didik yang ya tidak ada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini jelas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mungkin itu saja yang merupakan rasa duka yang sangat mendalam. Yang lain-lainnya bisa dikatakan tidak ada karena kita sudah dewasa secara emosional ya. Berarti masih bisa mengatasi hal-hal yang sepele. Rasa duka yang sepele itu tidak dijadikan masalah. Iya. Jadi lebih banyak sukanya ya Bu ya. Mudah-mudahan duka yang terasa oleh Ibu dan mungkin oleh kami semua secara bertahap bisa kita perbaiki, bisa kita luruskan murid-murid kita yang belum berada di jalan yang baik, belum ada di jalan yang terbaik ya. Nah, untuk pesan tentu Ibu yang sudah melanglang buana di dunia pendidikan, barangkali ada pesan yang akan disampaikan kepada kami, para guru yang masih aktif mengajar. Barangkali seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi pesan bagi rekan-rekan ya, rekan-rekan semua di sini. Jadi camkan dalam diri kita bahwa mengajar dan mendidik itu merupakan pekerjaan mulia. Itu aja, pekerjaan mulia. Kalau sudah dicamkan dalam diri kita bahwa itu merupakan pekerjaan mulia, apapun rintangan akan selalu kita hadapi. Jadi kita insya Allah akan mendahulukan anak didik kita. Bahkan mendahulukan, yang ini yang pengalaman pribadi, bahkan sampai mendahulukan anak didik itu dibanding dengan keluarga sendiri, gitu ya. Nah itu sebenarnya kita jangan ragu lah dengan pahala yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Nah dari pengalaman-pengalaman Ibu yang tentu sudah begitu lama sekali, selama 35 tahun setengah mengajar di sekolah ini, barangkali ada pesan untuk kami yang masih aktif mengajar di sekolah ini. Seperti apa? Ya. Terima kasih. Ya, pesan untuk rekan-rekan yang masih aktif nanti ya di SMP Negeri 1 Cisalak ini. Jadi camkan dalam diri kita bahwa mengajar dan mendidik itu merupakan pekerjaan mulia, gitu. Kita jangan khawatir dengan pahala yang akan kita peroleh. Insya Allah, karena Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begini ya, yang Ibu rasakan saja dulu dari contoh ini. Dari contoh yang sehari-hari Ibu rasakan begitu. Ketika kita mau mendahulukan ya, membantu anak didik kita ya, ternyata di tempat sana ada anak asli itu ya. Anak asli itu kan dididik oleh orang lain. Ternyata kalau kita di sini membantu dengan serius ya, mengajar dengan serius di depan anak didik kita,
karena Allah misalnya ya, mohon maaf, ternyata di sana juga anak didik kita, anak asli kita begitunya, anak saya itu di sana tuh diperlakukan seperti itu, begitu. Jadi kalau kita di sini betul-betul misalnya melaksanakan tugas, insya Allah ya anak kita yang dididik oleh orang lain pun akan diperlakukan seperti itu. Ada sebuah ini ya, sebuah contoh saja ini, peristiwa sedikit. Jadi bagi anak saya begitu ya, pun anak ya, masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Perguruan tinggi favorit itu merupakan sesuatu yang memang cita-cita mereka. Sehingga ketika menghadapi tes begitu ya, ada permintaan. Mama, ini mau tes ya, ada yang mau tes ke perguruan tinggi tertentu gitu ya nih ya. Kebetulan memang perguruan tinggi ya yang ternama lah favorit nih. Mau tes katanya, mau ditungguin sama mama katanya, sambil didoain gitu. Terus gimana? Kan saya tuh punya tugas di sini. Iya bager, bios bahasa Sunda. Bager, hari mama mana gaduh tugas, katanya gaduh tugas mencerdaskan anak bangsa. Itu teh murid mama anu sakitu seueur namanya teh bade dikantunkeun teh kieu we hayeun namanya. Jadi mama moal tiasa nungguan ari ngadoakeun makan teu kendat-kendat ngan nungguan ngendongan selama tes mama moal tiasa. Jadi mama bade mayunkeun itu we margi anu ditinggalkeun ku mamah teh itu teh ratusan orang teh gitu. Tah ku kituna teh mudah-mudahan aja kata saya tuh ya. Mudah-mudahan keberkahan dan pahala mendidik, membimbing anak orang lain yang membutuhkan yang begitu banyak jadi wasilah bagi dikabulnya cita-cita Anda, cita-cita kamu, kata ibu itu seperti itu. Nah itu ternyata itu setiap anak mau melaksanakan tes ke tempat-tempat yang diinginkan, itu saya selalu seperti itu. Ya. Alhamdulillah hasilnya itu ada. Jadi pitulung Allah teh kitu neng. Jadi urang nulungan Gusti ngulungan nu sanes teh. Asal karena Allah insyaallah terus ada itu pertolongan Allah kepada kita. Nah itu salah satu buktinya itu teh yang saya rasakan begitu. Mungkin itu saja ya. Nah ini makanya ibu kalau ada misalnya ada rekan misalnya, aduh saya misalnya ada keperluan dulu nggak bisa ngajar ini, soalnya mau nungguin anak saya atau apa, saya tuh sering inget gitu, aduh saya mah bukan seperti itu, tapi mohon maaf ini tuh bukan narsis ya, bukan narsis, hanya mudah-mudahan ada manfaatnya begitu, bahwa saya itu seperti itu. Kalau anak minta ditungguin atau minta diperlakukan khusus, tapi ini yang banyak siswa yang banyak ditinggalkan, jadi saya suka berpikir kembali. Kecuali kalau memang sakit atau situasi yang memang sangat mendesak, mungkin itu saja. Mohon maaf ini, cerita seperti ini sebenarnya tidak mau disampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Nah memang betul mungkin tadi kata kuncinya ketulusan dalam melaksanakan tanggung jawab ya Bu ya, akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali apa yang sudah tadi Ibu ceritakan dari awal pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan. Luar biasa sekali, sudah masuk ke otak saya. Mudah-mudahan bincang santai kita hari ini mendapat keberkahan ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal mendapat manfaat yang luar biasa untuk kita, tentunya khususnya juga untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin untuk bincang santai kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bisa berbincang lagi Ibu. Terima kasih atas waktunya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.